setelah itu ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain, ya, setelah kita ibadah, kita dianjurkan untuk segera mencari rizki atau karunia Allah di surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 10. Monggo dibuka surat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir Quran sampai surat Ar-Rum ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlih. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin
يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. ومن ayatihi, dan diantara tanda-tanda kebesarannya, manamukum bil-lail, ialah tidurmu pada waktu malam, wan nahar, dan siang hari, wabtigha'ukum min fadli, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Kemarin hari Rabu sudah disampaikan, apabila ada ayat Al-Quran dimulai dengan kalimat wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya atau diantara ayat-ayat Allah ini menunjukkan kalimat tersebut untuk menambah iman kepada Allah. Maka adanya waktu malam, waktu siang dibuat istirahat, dibuat tenang, dibuat mencari rizki, semua adalah tanda-tanda untuk kita menambah iman, Pak. Maka ini semua Allah ciptakan, ada malam, ada siang, semuanya untuk kita menambah iman kepada Allah. Dan kita diminta untuk wabtaghu min fadlih, untuk mencari, berusaha untuk mencari karunia dari Allah. Apa maksudnya, Pak? Ya, mencari rizki, ikhtiar,
tidak diam saja. Maka salah satu tanda kekuasaan Allah, apabila kita hidup ini jangan diam. Allah tekankan dalam surat Al-Insyirah, surat ke-94 Bapak Ibu, ya, ayat ke-7. Monggo dibuka. Ini kita hafal semua surat Al-Insyirah, hafal nggih? Surat Al-Insyirah napa surat Alam Nasyrah? Biasanya nek Qul huwallahu ahad itu surat Al-Ikhlas atau surat Qulhu. Ya, Qulhu itu bisa Qul huwallahu ahad. Ya. Maka ini Bapak Ibu, surat Al-Insyirah, ya, surat ke-94 ayat 7, Allah berfirman, fa idza faraghta fansab. Apabila kita sudah selesai dari satu urusan. Nah, faragh itu artinya waktu luang, Pak. Kalau selesai dari satu urusan, fansab, ayo cari urusan yang lain. Kalau selesai dari satu pekerjaan, jangan diam. Ayo cari pekerjaan yang lain. Dari satu kegiatan, ayo cari kegiatan yang lain. Itu maksudnya. Intinya manusia itu disuruh Allah untuk terus bergerak, Pak. Tidak pasif, tetapi aktif, produktif, tidak memandang usia. Kalau kamu diam, maka ya itulah nanti hasilnya, diam itu yang kamu dapatkan. Kalau kamu bergerak, maka insya Allah taharrak fa inna fil harakati barokah. Ini terus saya sampaikan, Pak. Bergeraklah, maka dalam gerakan itu ada berkah. Ya, bahasa Jawa ini obahlah, ojo meneng ngai obah. Cari kesibukan, cari kegiatan. Kalau urusan dunia selesai, cari akhirat. Urusan akhirat selesai, cari dunia. Urusan dunia selesai lagi, imbangi lagi dengan akhirat. Tapi semua ayo kita niatkan basmalah. Semoga 24 jam kita termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tidur kita, Pak, yang sudah membiasakan diri tidur berjam-jam. Apalagi menurut kesehatan, tidur yang baik itu berapa, Pak? 8 jam. 8 jam untuk tidur, Pak. Maka sebelum tidur diusahakan untuk berdoa kepada Allah. Maka ketika tidur itu seperti mati, Pak. Syukur-syukur kita dihidupkan. Maka doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Engkau telah menghidupkan saya kembali ya Allah setelah saya mati. Dan hanya kepadamu lah ya Allah kami nanti dikembalikan. Kalau misalnya saya enggak dihidupkan, ya ujung-ujungnya kembali kepada Engkau ya Allah. 8 jam, Pak. Kalau 8 jam kita terhitung ibadah, maka ayo kita berdoa kepada Allah. Kadang itu wong ngantuk ndelok kasur langsung ngeblak langsung lep wis tangi-tangi jam 09.00 saking pegeli. Orang-orang yang bekerja shift itu, Pak, kadang kasihan, ya capek luar biasa. Ya maka ayo atur waktu, kita jaga. Nah, kenapa? Karena kita itu akan diberikan Allah kemudahan-kemudahan, Pak, kalau kita bergerak. Di ayat sebelumnya, ya tetap di surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Bukan hanya satu kali, Pak, ditekankan lagi, inna ma'al usri yusra. Itu menunjukkan apa, Pak? Itu menunjukkan di setiap kesulitan yang kita hadapi, itu ada 2 kemudahan yang akan Allah berikan kepada kita. Kesulitan itu pasti dibarengi dengan kemudahan. Yakin, Pak.
oh sekarang saya mendapatkan kesulitan ya Allah, yakinlah pasti ada kemudahan setelah itu. Tidak mungkin Pak orang itu sulit terus, nggih napa mboten? Nggih. Suatu saat dia akan bahagia. Tidak mungkin orang itu bahagia terus. Suatu saat pasti sulit karena dunia ini berputar. Kalau kita ada kesulitan, ayo kita kembali ke ayat ini. Sungguh ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah sampai menekankan 2 kali Pak. Fa inna sama inna. Allah kalau sudah sungguh-sungguh Pak mengulangi 2 ayat seperti ini Pak. Firman Allah yang tidak ada kata inna saja sudah serius, apalagi ditambahi kalimat inna. Itu menunjukkan untuk kita itu optimis dalam menghadapi kesulitan. Jangan pernah kita mengeluh dalam menghadapi kesulitan, karena pasti setelah itu ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain, ya setelah kita ibadah, kita dianjurkan untuk segera mencari rizki atau karunia Allah di surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 10. Monggo dibuka surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 10. Surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat 10. Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila selesai menunaikan salat, fantashiru fil ard, maka menyebar luaslah ke penjuru bumi manapun. Wabtagu, dan carilah min fadlihi, dari karunia-Nya. Wadkurullaha katsira, dan ingatlah atau berzikirlah kepada Allah yang banyak. La'allakum tuflihun, agar kita beruntung. Maka ketika mencari karunia Allah, ayo kita selingi dengan wadkurullaha katsira. Ini rumusnya Pak. Kita setelah sholat, ya sholat Jumat ya, ini karena ayatnya tentang sholat Jumat, tapi tidak, ya konteksnya tidak hanya sholat Jumat saja. Setelah ibadah kita itu ayo menyebar di muka bumi, cari karunia Allah. Jangan lupa ketika kita mencari karunia Allah, ayo selingi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? La'allakum tuflihun, agar kita beruntung Pak. Masya Allah. Beruntung itu bisa kita mendapatkan laba, bisa kita mendapatkan hasil dari apa yang kita ikhtiarkan, dan juga bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kerja saja Pak, tapi tidak ingat Allah, tidak menyebut nama Allah, apa bedanya dengan orang yang kafir? Orang kafir juga bekerja, orang mukmin juga bekerja, sama-sama kerja. Apa yang membedakan? Satu niat karena Allah, maka terhitung pahala atau ibadah. Satunya bernilai, ya kerja saja, akhirnya mendapat apa? Mendapat gaji dari hasil upayanya, hanya bernilai dunia. Nah itulah bedanya Pak, orang beriman dengan orang kafir. Bedanya seperti itu. Kita itu punya kelebihan-kelebihan yang banyak. Jangan lupa, ya terus ingat Allah di semua aktivitas ibadah kita, khususnya ikhtiar kita untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un.
Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebenaran Allah bagi kaum yang mendengarkan. Ini merupakan tanda kebesaran Allah untuk kaum yang mendengarkan. Jadi wa min ayatihi, ternyata dari tanda-tanda kebesaran Allah yang disampaikan, kita itu diingatkan oleh Allah. Ya, kalau kajian Rabu kemarin, yang pertama liqaumi yatafakkarun, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, tanda-tanda kekuasaan Allah tadi untuk orang-orang supaya berpikir. Yang kedua laayatil lil alamin, adalah tanda-tanda untuk mereka itu faham, mereka itu tahu. Yang ketiga liqaumi yasmaun, ya, dengan tanda-tanda tadi agar mereka itu menggunakan pendengarannya, bahwasanya itu merupakan salah satu tanda kebesaran Allah untuk meningkatkan iman. Ya, kita itu disindir, Pak, kalau ada tanda-tanda dari kebesaran Allah, ayo berpikir, ayo kita mendengar, ayo kita melihat, tahu bahwasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, yurikumul barqa, dia melihatkan kepada kamu kilat. Nah, kilat di sini berarti ya petir, Pak, halilintar, bukan atar halilintar atau Gen Halilintar, itu YouTuber itu ya. Ini Allah tunjukkan, Allah ya memperlihatkan kita petir untuk apa? Khaufan. Kadang kita takut dengan petir itu, takutnya apa, Pak? Terjadi hujan yang lebat, yang itu bisa ya membuat ketakutan, bisa merobohkan pohon, dan dengan petir itu bisa ya membuat orang lain takut. Nah, ada yang tomaan dengan petir itu, ada yang mengharap ternyata, ya Allah, sudah lama tidak hujan ya Allah, alhamdulillah telah muncul petir atau kilat, berarti ini tandanya mau hujan, ya hujan yang biasa, hujan yang sejuk, yang nikmat, yang orang-orang itu membutuhkan, apalagi petani. Ya, dengan hujan yang sedang, yang biasa, itu mampu ya mengairi sawah ya tanpa ada bantuan dari air, Pak. Ya, itulah Masya Allah, luar biasanya Allah menciptakan kilat. Ada yang takut, ada yang mengharapkan. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an, dan dia menurunkan dari langit air hujan, fayuhyi bihil arda ba'da mautiha, lalu dia hidupkan dengan air itu bumi ba'da mautiha, setelah mati kering. Ya, Masya Allah, dengan turunnya hujan Allah hidupkan semua yang ada di bumi, Pak. Tumbuhan bisa berkembang biak, semuanya bisa terfasilitasi dengan baik gara-gara air yang diturunkan Allah dari langit. Maka hujan itu merupakan berkah, rahmat. Ya, kalau kita melihat hujan, maka doanya Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, ya hujan itu merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ya Allah, apalagi di daerah-daerah yang minim daripada air. Maka dengan adanya hujan yang kering itu bisa tumbuh. Nah, sama, Pak, Allah juga menghidupkan kita dari yang mati menjadi hidup. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Disindir terus, Pak, kita, Pak.